Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat malam teman-teman. Di video pembelajaran yang hari ini, kita akan belajar tentang materi yang mungkin akan menjadi tambahan di soal UAS teman-teman nanti. Yaitu belajar untuk bagaimana caranya membuat CV yang menarik. Oke, introduksinya dulu ya. Kenapa teknik membuat CV ini penting untuk teman-teman pelajari? Karena nanti ketika kalian sudah selesai kuliah, maka kalian akan mulai masuk ke dunia kerja. Dan step pertama ketika kalian mulai melamar kerja adalah mengirimkan CV. Memang CV yang bagus itu tidak bisa menjamin teman-teman untuk bisa masuk atau diterima di posisi yang teman-teman lamar. Karena ketika CV-nya masuk harus menjalani proses-proses selanjutnya seperti psikotes, kemudian interview. Tapi at least ketika kalian membuat CV dengan proper, maka itu bisa membantu kalian untuk masuk ke saringan tahap selanjutnya. Jadi bisa menarik minat dari si recruiter. Kita mulai dulu, ketika nanti teman-teman mau bikin CV, teman-teman harus paham dulu jenis pelamar seperti apa yang teman-teman miliki saat ini, untuk kemudian menentukan CV mana yang sesuai dengan situasi teman-teman ketika kalian membuat CV. Yang pertama, pelamar yang baru lulus tapi pengalaman organisasinya minim. Jadi fresh graduate bener-bener baru lulus banget dan pengalaman organisasinya tuh minim bahkan cenderung nggak ada. Kemudian tipe pelamar yang kedua adalah pelamar yang baru lulus tapi dia punya pengalaman organisasi yang memadai. Nanti kalau misalnya teman-teman sudah kerja kemudian memutuskan untuk pindah tempat kerja, prosesnya pun sama, teman-teman perlu bikin yang namanya CV, tapi teman-teman berarti akan masuk ke tipe pelamar yang ketiga. Pelamar dengan masa kerja yang memadai. Ada juga tipe yang keempat, pelamar dengan masa kerja yang memadai, tapi kutu loncat. Kutu loncat yang dimaksud di sini berarti dalam jangka waktu tertentu, pengalamannya dia untuk kerja di berbagai tempat itu tuh cenderung tinggi. Misalnya, dalam 5 tahun terakhir, dilihat dari CV-nya, dia udah kerja di 4 tempat yang berbeda. Biasanya, kandidat-kandidat seperti itu yang kemudian kita beri nama sebagai kutu loncat. Nah, mulai masuk ke teori pembuatan CV. Di dalam CV itu biasanya ada apa aja sih? CV itu umumnya dimulai dengan informasi mengenai data personal yang teman-teman miliki. Kemudian dilanjutkan dengan introductory statement atau pernyataan pembuka, dan baru masuk ke dalam bagian inti dari CV itu sendiri. Di bagian inti ini, isinya umumnya mencangkup tentang informasi mengenai pendidikan teman-teman dan juga informasi mengenai pengalaman kerja yang teman-teman miliki. Data personal biasanya diisi dengan nama, alamat, tanggal lahir, telepon, dan email. Tapi di layar teman-teman bagian alamatnya diberi warna merah. Kenapa? Karena sekarang sudah tidak terlalu mandatori untuk bikin CV dengan mencantumkan alamat. Kecuali memang diminta oleh perusahaan. Atau alamat itu biasanya dipakai perusahaan hanya untuk mengecek jarak dari rumah atau tempat tinggal teman-teman ke tempat kerja. Jadi alamatnya dipakai hanya untuk mengecek jarak commute teman-teman ke tempat kerja. Nah, masuk di bagian pernyataan pembuka. Secara teori, kita punya 3 jenis pernyataan pembuka yang bisa teman-teman pakai. Yang pertama, berbasis dari career objektif. Kalau ngomongin tentang basis karir objektif, maka nanti di kalimat pembukanya strukturnya akan lebih berfokus pada bagaimana teman-teman bisa menceritakan atau meyakinkan recruiter bahwa posisi yang saat ini teman-teman lamar sejalan atau sesuai dengan passion yang teman-teman miliki.
Jadi kalau teman-teman belum punya pengalaman kerja yang memadai dan coba untuk apply kerja, maka teman-teman bisa pakai career objektif pada saat menulis si introductory statement. Karena kita fokusnya nyeritain bahwa posisi yang dilamar saat ini itu sebetulnya sesuai dengan passion atau minat yang teman-teman miliki. Opsi kedua yang bisa teman-teman pakai adalah menggunakan qualification summary. Kalau di qualification summary ini, teman-teman mulai menceritakan tentang kualifikasi atau persyaratan yang ada di pekerjaan tersebut sesuai dengan kompetensi yang teman-teman miliki. Dan secara umum sebetulnya introductory statement menggunakan qualification summary ini adalah yang paling umum digunakan. Dan yang terakhir, introductory statement menggunakan career summary. Kalau misalnya teman-teman sudah punya pengalaman kerja, kemudian apply pekerjaan yang mana dari secara posisi atau secara struktural, posisi yang kalian lamar lebih tinggi atau lebih baik daripada posisi yang ada saat ini, umumnya akan menggunakan pendekatan career summary. Jadi misalnya ya, di dalam career summary teman-teman menceritakan tentang perjalanan karir yang teman-teman miliki. Dari staff, kemudian naik koordinator, naik jadi supervisor. Itu bisa kalian pakai kalau misalnya apply posisi sebagai manager. Career summary hanya dipakai jika teman-teman punya pengalaman kerja dan posisi yang dilamar lebih tinggi dari posisi yang dimiliki saat ini. Nah, ini adalah contoh dari penggunaan tadi ya, introductory statement. Jadi di bagian awal setelah kita mention data pribadi, nama, kemudian tanggal lahir, alamat, kontak, baru kita memberikan rangkuman singkat atau cerita singkat tentang diri kita. Setelah itu, ini poin-poin yang bisa membantu teman-teman ketika teman-teman perlu membuat CV, pastikan di dalam CV tersebut ada foto diri, profil, kontaknya sifatnya bebas, boleh HP, boleh email, tapi idealnya teman-teman mencantumkan keduanya. Kemudian tujuan karir, pendidikan formal, pengalaman organisasi, kalau misalnya ternyata teman-teman belum punya pengalaman kerja, tapi ada kompetensi yang teman-teman tahu dibutuhkan di posisi tersebut, dan teman-teman punya kompetensi tersebut dari pengalaman organisasi yang pernah dimiliki. Kemudian tuliskan keterampilan, pengalaman magang kalau misalnya ada, dan juga nilai diri atau value, kelebihan yang teman-teman miliki dibandingkan dengan kandidat lainnya. Oke, kita mulai masuk ya ke penulisan CV, tapi ini kita masih ngebahas dalam konteks CV yang sifatnya tradisional. CV yang sifatnya tradisional itu ada 3 jenis. Yang pertama berbasis dari kronologis. CV yang berbasis dari kronologis ini biasanya menceritakan tentang pengalaman kerja yang kita miliki setelah kita tadi nulis data personal, kemudian pernyataan pembuka yang kita miliki. Atau variasi lainnya, kalau kita belum punya pengalaman kerja, maka teman-teman boleh ganti dengan histori pendidikan. CV yang sifatnya kronologis ini, berbasis kronologis ini merupakan CV yang paling umum digunakan karena dia sifatnya lebih mudah untuk di-track ya. Ketika kita bikin, ngetiknya itu lebih mudah untuk reminder atau untuk memikirkan apa aja yang perlu kita input, itu lebih sederhana. Biasanya ini dipakai kalau misalnya teman-teman punya pengalaman kerja tapi minim banget, atau misalnya teman-teman punya jumlah pengalaman kerja, tapi nggak terlalu yakin apakah kompetensi yang dimiliki sesuai dengan posisi yang saat ini dilamar. Atau opsi yang ketiga, kalau teman-teman punya sejumlah kompetensi, tapi kompetensinya dirasa kayaknya kurang cocok dengan kualifikasi posisi yang saat ini teman-teman lamar. Yang kedua, sebelum saya lupa. Di CV yang berbasis kronologis ini, biasanya penulisan untuk historical, misalnya pengalaman kerja atau histori pendidikan,
ordernya dibuat reverse order. Jadi pengalaman yang baru saja terjadi atau paling terbaru terjadi ditulisnya di paling atas. Sedangkan pengalaman yang paling lampau ditulisnya di paling bawah. Contohnya, misalnya kita nulis tentang histori pendidikan, maka urutannya kita tulis dulu histori pendidikan waktu kita kuliah, histori pendidikan SMA, SMP, kemudian SD. Tapi sekarang jarang banget informasi mengenai pendidikan kita waktu TK dan SD itu kurang berdampak lah ya. Jadi misalnya cukup dari kuliah, SMA, SMP. Jadi urutannya dari yang paling baru dulu, lama-kelamaan semakin ke bawah ditulisnya pengalaman yang semakin lampau. Selanjutnya CV yang berbasis pada fungsi. Nah, kata kuncinya ketika kita ngomong CV berbasis fungsi ada pada kompetensi. Jadi, ketika teman-teman membuat CV berbasis pada fungsi, maka pastikan teman-teman bisa menjelaskan atau menunjukkan bahwa teman-teman punya kompetensi yang dibutuhkan atau kompetensi yang sesuai dengan posisi yang saat ini dilamar. Tipe CV ini paling sering dipakai juga, kenapa? Karena mudah banget untuk kita menceritakan atau menjelaskan keterampilan yang kita miliki dari setiap posisi atau setiap pekerjaan yang kita miliki di masa lalu. Dan kita juga nggak perlu ngejelasin tentang periode ketika misalnya teman-teman sempat nganggur atau stuck di dalam karir yang sebelumnya. Kalau yang tadi berbasis kronologis, ada 1 tahun yang bolong atau ada gap di dalam CV yang teman-teman miliki, itu bisa jadi celah bagi pelamar untuk nanya, misalnya kenapa kok di tahun 2020 ada bolong di bulan ini sampai bulan ini. Tapi kalau di CV yang berbasis fungsi, kita fokusnya adalah pada kompetensi yang kita punya. Jadi ketika ada bolong, nggak akan terlalu ketahuan lah. Si rekruternya nggak akan terlalu ngeh ketika ada gap di dalam CV yang kita bikin. Metode yang ketiga adalah kombinasi. Jadi di CV kombinasi ini kita pakai 2 metode yang tadi udah kita pelajari. Kita pakai CV berbasis kronologi, kita pakai CV berbasis fungsi. Tapi dalam konteks formal sebetulnya CV kombinasi ini kurang disarankan. Hanya maksudnya kalian boleh pakai ini, tapi saya sarankan kalau kalian mau pakai ini benar-benar situasinya terpaksa. Misalnya kalian udah kerja atau misalnya kalian ketika melamar kerja ada satu gap waktu tertentu dan gapnya itu cukup lama, maka silahkan pakai CV kombinasi. Tapi kalau situasinya dalam kondisi normal, baiknya pilih salah satu antara berbasis kronologi atau berbasis dari fungsi. Tapi kalau misalnya kalian fresh graduate, belum punya pengalaman kerja, maka saya lebih menyarankan teman-teman untuk pilih CV berbasis kronologi. Kecuali kalian punya pengalaman yang mumpuni, baik dari pengalaman berorganisasi, atau misalnya ikutan kursus di luar kampus yang mana bisa memberikan kalian kompetensi yang sesuai dengan posisi yang dilamar, maka silahkan boleh pakai yang berbasis fungsi. Oke, tips dalam menulis CV. Yang pertama, CV-nya dibuat simpel aja. Hindari untuk memberikan informasi yang sebetulnya tidak relevan dengan posisi yang teman-teman lamar. Kemudian yang kedua, sebagaimanapun teman-teman pengen banget keterima untuk di posisi yang teman-teman lamar, upayakan untuk memberikan informasi sejujur-jujurnya di dalam CV yang kalian bikin. Jangan melebih-lebihkan karena pada akhirnya mungkin dari proses screening CV kalian lolos, nggak ketahuan gitu ya, ngebohongnya di sebelah mana. Tapi nanti ketika interview pasti ketahuan kok. Jadi daripada misalnya kalian mempersulit diri sendiri, baiknya dari awal mendingan kalian jujur. Kasih informasi yang memang betul-betul sesuai dengan pengalaman yang kalian miliki.
Dan yang ketiga, pastikan ketika misalnya kalian apply pekerjaan, selalu menyesuaikan tujuan karir dengan pekerjaan yang dilamar. Maksudnya gimana? Let's say kalian misalnya ngelamar untuk posisi sebagai marketing analis gitu ya. Maka pastikan pengalaman yang kalian dapatkan, pengetahuan yang kalian cari, atau misalnya keterampilan-keterampilan yang kalian miliki sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan di posisi tersebut. Kalau misalnya ternyata kalian belum punya pengalaman atau belum punya experience yang bisa memenuhi kriteria yang ada di posisi tersebut, nggak apa-apa, upayakan untuk cari yang paling mendekati atau yang paling bisa bermanfaat atau berkontribusi ketika kalian menempati posisi tersebut. Nah, kesalahan yang sering kali terjadi ketika teman-teman membuat CV. Yang pertama, nulis CV untuk semua pekerjaan yang dilamar. Ini paling sering banget terjadi, apalagi untuk teman-teman yang fresh graduate. Ngelamar ke 5 perusahaan, ke 5 posisi yang berbeda, tapi CV yang dikirimnya cuma satu. Upayakan nanti ketika kalian apply pekerjaan, nggak apa-apa kalian pakai satu master CV, tapi CV-nya untuk posisi-posisi yang kalian lamar tolong di-adjust. Jangan sampai kalian mau ngelamarnya sebagai tadi ya marketing analis, tapi di dalam CV kalian menonjolkan bahwa kalian lebih punya kemampuan dari aspek pengelolaan SDM gitu. Kan jadinya nggak nyambung. Jadi nggak apa-apa masternya satu, tapi upayakan untuk di-adjust supaya bisa menyesuaikan posisi yang kalian lamar. Yang kedua, tidak fokus pada pekerjaan yang dilamar. Yang kedua ini penyakitnya biasanya gini, mau ngelamar, posisinya misalnya jadi HRD gitu. Tapi di dalam CV-nya, kalian fokus menonjolkan kelebihan yang kalian miliki. Tapi kelebihannya celakanya nggak nyambung dengan posisi yang kalian lamar. Sebetulnya nggak apa-apa sih, misalnya kalian ngomong, saya punya keahlian di bidang sosial media marketing gitu. Tapi kan nggak nyambung ya sama posisi yang dilamar sebagai HR. Jadi pastikan itu tadi balik lagi ke poin yang pertama. Nulis satu CV nggak apa-apa, tapi CV-nya di-adjust sesuai dengan posisi yang kalian lamar. Yang ketiga, penyakitnya orang Indonesia ketika bikin CV, mereka nggak cukup pede untuk bisa memfokuskan atau menceritakan pencapaian yang mereka miliki. Nggak enak Bu, mas saya bilang gitu, saya lomba debat terus dapat juara satu, kesannya kayak yang sombong. Nggak apa-apa, ditulis aja di dalam CV selama informasi yang kalian berikan itu bisa mendukung atau bisa sesuai dengan posisi yang kalian lamar. Yang keempat, CV-nya terlalu penuh dan berantakan. Nah, tolong ya teman-teman, untuk format CV, tolong sedikit diberikan perhatian lebih. Kenapa? Karena proses rekrutmen itu merupakan proses yang panjang dan rumit. Coba kalian bayangkan satu posisi yang dibuka, recruiter itu harus memfilter CV. Yang mending gitu kalau CV yang masuknya cuma satu atau dua. CV yang masuk itu tuh jumlahnya bisa ratusan bahkan ribuan. Dan recruiter cuma punya waktu beberapa detik untuk membaca CV kalian. Jadi, format yang rapih itu sangat membantu recruiter untuk bisa mendapatkan informasi-informasi yang sifatnya penting atau inti yang kemudian menentukan apakah kalian bisa lanjut ke proses selanjutnya atau enggak. Dan yang terakhir, kesalahan yang paling sering terjadi adalah CV-nya banyak kesalahan. Either ada typo lah, atau misalnya dari margin atau penempatan informasi yang kalian tulis nggak sesuai dengan subjudul yang kalian tulis lah. Jadi tolong, nggak apa-apa kalian pakai waktu agak lebih banyak, tapi pastikan dari segi desain, dari segi format, CV kalian itu tuh enak untuk dibaca dan recruiter ketika perlu tahu informasi yang penting tentang diri kalian, bisa langsung nemu informasi yang perlu mereka ketahui. Oke, sekarang kita bahas tentang CV, tapi sifatnya nggak tradisional.
Kalau yang tadi kalian pelajari, yang 3 metode itu adalah CV yang sifatnya tradisional. Tapi sekarang banyak perusahaan yang udah mulai beralih. Mereka pakai satu sistem, satu aplikasi yang namanya ATS, Applicant Tracking System. Cara kerjanya kayak gimana? Cara kerja ATS hampir sama seperti proses seleksi yang sifatnya tradisional. CV yang kalian bikin, dikumpulin, kemudian sistem akan ngebaca CV. Kalau secara tradisional tadi yang ngebaca masih recruiter, sekarang sistem yang ngebaca CV yang udah kalian bikin. Udah gitu nanti sistemnya yang nyaring dan juga terakhir sistem yang menentukan CV mana saja yang lolos ke dalam proses selanjutnya. Bu, kapan kita tahu perusahaan ini pakai CV berbasis ATS atau CV berbasis tradisional? Umumnya, perusahaan yang menggunakan CV ATS ini, ketika kalian melamar kerja, kalian akan diminta, ada dua opsi. Yang pertama, kalian akan diminta untuk ngupload CV yang ke dalam sistem atau ke dalam website yang mereka punya, atau kalian diminta untuk ngetik langsung CV atau data diri kalian di dalam website atau link yang udah disiapkan oleh perusahaan. Jadi kalau misalnya sifatnya masih tradisional, either kalian diminta untuk kirim email secara tradisional, atau misalnya kalian ngeprint kemudian ngirim dokumennya ke si perusahaan. Tapi kalau secara metode ATS ini, kalian opsinya dua, langsung ngisi di dalam si website atau aplikasi yang dipunyain perusahaan, atau dokumennya yang kalian upload langsung ke si website yang perusahaan punya. Nah, gimana caranya supaya kita bisa bikin CV yang ATS friendly? Biasanya, mungkin ya, kita jangan lupa kalau sistem itu biasanya mereka lebih sadis. Mungkin CV yang kalian bikin, yang kalian buat, udah sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan di posisi tersebut. Tapi misalnya ada kesalahan penulisan, kemudian formatting yang nggak pas. Jadi informasi yang udah kalian tulis nggak kebaca oleh sistem. Cara mengakalinya yang pertama, format CV khusus untuk ATS, dia formatnya spesifik. Dalam bentuknya spesifik di mana? Yang pertama, nggak boleh ada blok-blok warna. Jadi kalian kalau bikin, misalnya udah bikin CV, terus tahu itu, oh disuruh upload ke sistem atau ke website yang dipunya oleh perusahaan, langsung ganti formatnya. Formatnya polos aja, yang penting kalian ngetiknya dengan jelas, hindari ada typo. Nggak usah didesain-desain, dikasih gambar-gambar gitu, percuma. Gambar-gambar itu justru akan mempersulit sistem untuk nge-scan atau ngebaca tulisan atau kualifikasi yang teman-teman punya. Yang kedua, pastikan pakai keyword yang tepat. Keyword yang tepat itu seperti apa? Nanti akan dibahas di slide berikutnya. Dan yang paling penting, arah penulisan. Kalau kita bikin atau ngupload CV yang formatnya biar bisa mudah dibaca oleh si sistem, arah tulisannya itu dari atas ke bawah, dari kiri ke kanan. Jadi jangan ngaclok-ngaclok ya. Nah, ini dia contoh dari format CV yang ATS friendly. Yang pertama, kita kasih informasi dasar, nama, kemudian posisinya kalian, kalau misalnya kalian punya posisi spesialis, tapi kalau enggak diganti dengan introductory statement. Kemudian data diri, setelah itu summary, experience, education, skill. Ngebacanya jelas ya, dari atas ke bawah, nulisnya dari kiri ke kanan. Formatnya, desainnya polos aja nggak apa-apa. Yang penting, fontnya, ATS itu lebih mudah untuk ngebaca CV dengan font Calibri atau Helvetica. Untuk ukurannya standar 12 pt juga cukup, nggak usah gede-gede, tapi jangan terlalu kecil juga, supaya si ketikan yang kalian bikin itu bisa kebaca. Oke, CV yang TS friendly, ini udah ya, ini sama kayak yang tadi. Tapi tolong diperhatikan juga ketika kalian bikin CV yang ATS friendly, pastikan kalian pakai judul bagian yang jelas. Judul bagian itu apa? Judul bagian tuh yang ini nih.
summary, ini judul bagian, experience, education, skill. Ketika kalian nulis si judul bagian, tolong pastikan jangan aneh-aneh. Kalau summary, secara umum orang-orang nulis summary tulisnya samain aja. Summary, experience juga sama, education juga, skill juga. Jangan di bagian skill kalian terus ngide gitu. Enggak, saya nggak mau pakai skill, saya mau bikin istilah baru, expertise misalnya. Itu kan nggak umum ya. Jadi silakan sesuaikan heading dengan yang umum digunakan. Oke, nah cara kerjanya gimana? Tadi kan di slide sebelumnya sempat di-mention ya, penggunaan keyword yang tepat. Nah, ATS ini membaca CV kalian berbasis dari kesesuaian keyword yang kalian masukkan. Let's say di lowongan pekerjaan yang kalian apply, dibilang nih, dicari graphic designer telah bekerja selama 3 tahun berpengalaman dalam menggunakan Adobe Creative, khususnya Photoshop dan InDesign. Poin-poin ini adalah poin-poin yang perlu sistem ATS cari dalam CV kalian. Jadi ATS-nya udah tahu, oh oke, tugas saya pas lagi baca CV, saya harus bisa nemu kata kunci ini, dan juga ini. Kemudian kalian apply nih CV kalian tulis. Oke, di dalam CV-nya kalian bilang, oke, CV saya bisa memenuhi persyaratan kerja selama 3 tahun sebagai graphic designer. Oke, poin yang pertama clear. Kemudian bilang, saya bisa pakai program Adobe Creative Suite. Oke, pengalaman kerjanya 3 tahun. Tapi kalian nggak ada misalnya, either kalian memang tidak punya pengalaman tersebut atau kalian lupa misalnya mention di CV kalian bahwa kalian punya kemampuan Photoshop dan InDesign. Berarti kan data yang tadinya ATS harus cari di CV kalian, dua ini kan tidak terpenuhi. Mereka ngebaca bahwa kalian punya manajemen waktu sama mampu berpikir secara kreatif. Yang mana dua komponen ini nggak sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan. Berarti kalau kayak gitu saya langsung gagal ya Bu? Ya belum tentu, tergantung dari perusahaannya nge-settingnya harus ada berapa opsi yang terpenuhi dari CV yang kalian miliki. Kalau misalnya dari 5 poin yang dibutuhkan, kalian misalnya hanya memenuhi 3 dan di settingnya 3 itu bisa lanjut untuk proses selanjutnya, maka kalian lolos. Tapi kalau misalnya mereka settingnya minimal 4, ya berarti mau nggak mau kalian belum bisa lanjut ke proses yang berikutnya. Nah, makanya kenapa tadi saya bilang di awal, ketika bikin CV yang ATS friendly, jangan pakai desain yang muluk-muluk. Karena kalau desainnya terlalu riweh, terus ada blocking warna, ada gambar, takutnya tulisan kalian nggak kebaca, mungkin kalian udah nulis kok, udah masukin, saya bisa Photoshop. Tapi karena nggak bisa kebaca sama sistem, maka kata Photoshop yang ada di CV kalian nggak masuk dan nggak match dengan syarat yang diajukan atau syarat yang perlu kalian penuhi. Oke, sekarang kita lanjut ya. Sebenarnya ini masih dalam satu rangkaian yang sama. Jadi nanti prosesnya secara umum ketika kalian melamar kerja, dimulai dari kalian bikin CV. Ketika CV kalian lulus, kalian akan lanjut ke proses berikutnya. Psikotest lah, FGD lah, kemudian medical check up lah. Setelah itu biasanya berakhir dengan proses interview. Saya pengen membekali kalian dengan kemampuan yang memadai ketika nanti kalian perlu melakukan interview. Yang pertama, tolong diingat-ingat dari awal, interview itu bukan satu proses di mana rekruter mau nakut-nakutin kalian atau rekruter mau kepo dengan kehidupan kalian. Intinya bukan itu. Inti dari interview itu adalah rekruter tuh pengen tahu apakah kalian adalah orang yang tepat untuk menempati posisi yang dibuka di lowongan pekerjaan.
Tapi sebagai kandidat rekrutmen, tolong kalian ingat-ingat bahwa proses interview ini tuh nggak cuman untuk keuntungan perusahaan, tapi untuk kepentingan kalian pribadi juga. Kalian juga harus tahu apakah perusahaan ini bermanfaat nggak untuk kalian, bisa bikin kalian berkembang atau enggak. Atau misalnya posisi yang kalian lamar saat ini bisa membantu kalian untuk pengembangan karir kalian ke depannya atau enggak. Jadi tolong pastikan dari sekarang mindsetnya dirubah ya. Interview tuh bukan cuman kalian ditanya-tanyain kayak misalnya apa tuh, kalau orang yang ke polisi. Kayak kalian lagi di sidak kayak gitu tuh enggak. Tapi ini merupakan upaya komunikasi dua arah. Sama lah kayak PDKT. Masa kayak kalian yang nanya-nanya terus kan nggak mungkin ya. Pasti pasangan kalian juga harus mau tahu tentang diri kalian. Kurang lebih tuh interview sebetulnya kayak gitu. Nggak cuman kalian yang ditanya, tapi dari pertanyaan yang dikasih, kalian tuh harus harus bisa ngukur apakah perusahaan ini match atau enggak dengan diri kalian. Nah, tolong diingat juga ketika nanti kalian udah mulai masuk proses interview. Yang pertama, interview itu takes time. Jadi, tolong takes time-nya dari berbagai aspek ya. Pertama, dari ketika kalian apply si kerja, terus kalian misalnya mau masuk ke proses interview, kalian harus menjalankan beberapa proses sebelumnya. Yang tadi FGD, psikotes, yang kayak gitu-gitu. Terus yang kedua, waktu undangan yang bisa kalian terima untuk bisa menghadiri